Jadi kalau Bapak Ibu hari ini berasa hidupnya kok tidak berubah gitu ya, yang pertama yang Anda harus cek adalah komunitas tempat Anda bergabung ya. Kalau tempat komunitas Anda bergabung itu tidak membuat perubahan hidup dalam kehidupan Anda harus keluar ya. Banyak orang yang takut gitu, kalau saya keluar nanti saya nggak punya teman. Ya, nanti kalau saya jalankan atomi, saya ditolak sana-sini, saya hilang teman, saudara. Saya sudah bilang berkali-kali, jangan takut kehilangan teman, ya. Jangan takut kehilangan saudara sekalipun, ya. Walaupun orang tua pun, gitu ya. Karena kenapa? Di atomi kita akan dapat nggak hanya 10, nggak hanya 100, ribuan teman baru, ya. Bahkan puluhan ribu, bisa jutaan. Dan kita juga bisa dapat ratusan, bahkan ribuan keluarga baru. Nah, kesuksesan itu mungkin beraneka ragam ya. Kalau Anda baca buku dari penulis A, B, C, D, semua orang akan menuliskan kesuksesan yang berbeda-beda. Kalau saya pribadi, saya banyak belajar dari seorang motivator yang namanya Jim Rohn ya. Dia dari Amerika Serikat, tapi sudah meninggal ya dari tahun 80-an. Dia luar biasa kalau Anda mau coba cari Jim Rohn ya. Nah, dia juga beberapa mendefinisikan arti kesuksesan ya. Ada dua yang saya dapat dari dia. Yang pertama dia bilang adalah sukses itu adalah perjalanan, bukan tempat akhir ya. Kalau Inggrisnya success is a journey, not a destination. Jadi banyak kita berpikir bahwa kalau saya sudah sampai diamond berarti saya sukses. Kalau saya sudah sampai imperial berarti saya sukses. Itu bukan sukses Bapak Ibu ya. Perjalanan Anda menuju seorang diamond, perjalanan menuju seorang imperial, dalam perjalanan ini itu banyak sukses yang kecil. Jadi sukses itu bukan tunggu sampai Anda dipromosi, itu bukan kesuksesan, itu namanya pengakuan, recognition, ceremony ya dari perusahaan bahwa Anda telah melakukan kesuksesan-kesuksesan kecil. Bahkan Anda nggak perlu sampai mastership pun, misalkan Anda punya target, Anda ceritakan atomi ke 5 orang setiap hari, Anda sudah menceritakan ke 5 orang, itu Anda sudah sukses. Anda boleh Anda boleh celebrate gitu ya, merayakan kesuksesan kecil ini. Anda sudah melakukan 8 core harian, ya 8 kebiasaan inti harian, 8-8-nya semua tercapai, Anda boleh rayakan. Itu namanya Anda sudah sukses ya. Jadi kesuksesan itu adalah perjalanan. Bukan tunggu sampai Anda sudah dapat uang 20 juta, dapat uang 100 juta setiap bulan ya. Tetap aja Anda merasa kurang. Kalau Anda menaruh uang ya sebagai motivasi atau alasan Anda menjalankan atomi, percaya saya, Anda akan keluar dari atomi karena uang. Karena Anda tidak mengerti uang ini untuk apa. Banyak orang berpikir dengan banyak uang, dia bisa bahagia. Coba kita lihat berita-berita di Hollywood. Robin Williams, Anda tahu? Komedian terkenal yang bikin orang ketawa, jutaan orang ketawa nonton video dia mati bunuh diri. Dia kurang apa lagi? Uang punya, ya. Ketenaran punya. Mau beli apapun bisa gitu ya, tapi dia tidak punya kebahagiaan. Jadi sukses itu tidak hanya tentang uang mulu. Kalau kita masih berpikir saya punya uang 1 miliar baru saya senang, bahagia, percaya saya, pada saat Anda punya 1 miliar, Anda tidak akan bahagia. Karena Anda tidak menemukan arti kesuksesan. Ya. Nah, yang sukses kedua menurut Jim Rohn adalah sukses itu adalah sesuatu yang Anda tarik pada saat Anda menjadi orang tersebut. Ya, kalau Inggrisnya memang agak berbeda ya. Dia bilang gini, success is something you attract by the person you become. Jadi kesuksesan itu berbicara tentang karakter kita. Kita menjadi apa setelah ketemu dengan atomi? Ya, 3 tahun atau 4 tahun setelah atomi berdiri, kita menjadi manusia apa? Nah, itu yang terpenting Bapak Ibu. Karena kesuksesan itu baru bisa kita tarik setelah kita menjadi orang tersebut. Kalau kita belum bisa menarik kesuksesan, artinya Anda belum berubah. Anda masih karakter yang sama. Anda masih individu yang sama 4 tahun yang lalu. Teman-teman saya ketemu saya, dia bilang, kok kamu ngomongnya beda, Mike? Oh iya, kalau saya ngomongnya sama ya saya nggak sukses di Atomi. Bukan artinya saya menjadi karakter ganda gitu ya. Anda mesti berubah menjadi karakter yang lebih baik. Karena setelah Anda berubah menjadi karakter lebih baik, kesuksesan ini yang Anda tarik.
bukan Anda kejar. Kalau Anda mengejar kesuksesan, sukses itu makin lari. Pernah nggak Anda coba kejar uang? Kayaknya uang itu nggak datang-datang loh. Semakin dikejar, uangnya larinya makin cepat. Ya, semakin Anda butuh uang, itu sepertinya uang nggak datang. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesuksesan adalah sesuatu yang kita tarik setelah kita menjadi karakter atau individu yang lebih baik. Ya, kesuksesan itu. Nah, ada lagi kalau ini menurut dictionary ya, menurut Google. Kalau Anda tulis ya apa arti sukses? Fulfillment. Fulfillment itu kalau bahasa Indonesianya pemenuhan ya. Nah, susah diartikan ya. Fulfillment itu lebih kepada pencapaian atas sesuatu yang kita inginkan ya, atau tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Ngerti ya? Ada orang yang sudah punya banyak uang ya, sudah punya keluarga yang baik gitu ya, tapi ada sesuatu yang hilang. Nah, ini yang dibilang dengan fulfillment. Artinya pencapaian ini hanya Anda bisa penuhi pada saat Anda mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Karena kita bukan manusia yang tiba-tiba nongol ya, seperti jin, bukan ya. Kita ada penciptanya. Penciptanya kita adalah Tuhan kita ya. Tuhan menciptakan kita itu ada purpose, ada tujuan. Bukan cuma menu-menuhin dunia ya, kerja sampai meninggal lalu balik ke surga gitu ya. Enggak, ada tujuannya. Kalau ini belum tercapai, fulfillment Anda ya, atau pemenuhan Anda tidak pernah akan terpenuhi. Ngerti ya? Anda mau kaya seperti apapun, Anda mau jadi imperial master seperti apapun suksesnya, fulfillment ini kalau Anda tidak bisa capai, Anda pasti ada yang kurang. Apa itu? Anda harus tanya sama Tuhan Anda sendiri. Ya, karena bukan leader Anda yang menjelaskan, ya. Purpose. Nah, lalu yang berikutnya, orang sukses tidak santai. Orang santai tidak sukses ya. Saya ingat perkataan Imperial Master Guang Yo Kim yang datang ke Indonesia yang dia bilang dia harus gali lubang, kalau nggak sukses dia nyemplung. Dia bilang apa? Kalau saya lihat leader saya, ya mukanya kinclong, matanya terang gitu ya, klimis gitu ya. Saya marahin dia. Kamu nggak kerja ya? Seorang leader itu harus capek. Kelihatan. Saya kelopak mata bawah saya ini tambah lama tambah hitam setelah saya perhatiin ya, sebelum ketemu Atomi kok sekarang tambah hitam gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya kurang tidur. Kalau Anda masih bisa tidur jam 8, jam 9 ya, bangun jam 8 pagi gitu ya, Anda bisa tidur 12 jam, Anda nggak kerja keras gitu ya. Nah, ini yang seperti yang Imperial Master bilang, kalau Anda masih santai, Anda nggak layak untuk menjadi orang sukses. Karena apa? Karena Chairman Park aja. Dia terakhir dia kan ngomong di Success Academy Korea. Saya seorang chairman. Saya bukan orang susah lagi seperti yang 13-14 tahun yang lalu. Saya kurang apa? Saya nggak kerjain, maksudnya nggak usah ngomong di atas panggung. Saya tetap seorang bilioner gitu ya, perusahaan billion dollar company. Tapi kenapa saya tetap kerja? Saya tetap keliling ke semua negara ya. Dia kan bilang kan 3 minggu dia akan di luar Korea, hanya 1 minggu di dalam Korea. 3 minggu dia tuh kerja loh. Seorang chairman, seorang CEO. Lah, Anda yang masih agent, kerjaannya hanya di rumah. Anda seorang leader, kerjaannya hanya di rumah bikin Zoom. Chairman, seorang CEO, dia masih keliling. Dia nggak di rumah, dia cuma 1 minggu. Orang sukses. Lah, Anda yang masih belum sukses, masih kebanyakan di rumah, tapi bilangnya mau sukses. Ngerti ya? Jadi kita tidak boleh santai. Ya, kalau Anda mau santai, kalau udah Imperial Master, Anda mau istirahat, healing sebentar ya, 2 hari aja cukup gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau Anda belum menjadi apa-apa, auto sales master aja belum ya, tapi Anda mau santai, Pak Mike, saya hidup harus seimbang. Saya bilang, orang sukses tidak ada yang hidupnya seimbang. Orang pada saat mencapai kesuksesannya itu di awal dia tidak ada yang namanya hidup seimbang. Anda mau
Kecuali Anda memang sudah sukses gitu ya, Anda mau punya hidup seimbang itu pilihan. Seperti Chairman Park ya, dia mau 1 bulan di Korea itu pilihan dia. Tapi dia memutuskan dia tidak boleh santai. Kalau dia santai, semua dari kita tidak akan sukses. Ya, itu adalah betul-betul hati seorang bapak yang ingin anaknya itu sukses. Chairman Park bilang apa? Sukseskan sebanyak-banyaknya orang di sekitar Anda. Ya, tapi tentunya kita harus sukses dulu. Kalau kita belum tahu definisi sukses, gimana kita bisa bawa orang sukses? Ngerti ya? Oh iya, kata chairman, kita buat orang sukses dulu. Lu tuh kerja di, cepat ke seminar ya. Lu jangan bolos hadir ke seminar ya. Jangan bolos hadir Zoom. Tapi lu sendiri nggak pernah hadir gitu ya. Itu kan kita mau menggunakan orang supaya kitanya sukses. Itu salah Bapak Ibu. Anda dulu yang kerjakan kesuksesan ini. Menurut Anda sukses itu apa? Kalau menurut Park yang 4 tadi ya, ada tubuh, jiwa, roh, dan lingkungan. Kalau Anda sudah terpenuhi, yang nggak seharus semuanya terpenuhi, minimal Anda sudah menuju pemenuhan ini, Anda bisa ajarkan orang. Kalau Anda hanya teori, jago, ya, tapi action nggak pernah, yaitu Anda seorang pembohong. Ya, bukan pembohong lagi, fraud, penipu. Anda mau orang jalankan atomi, bukan untuk mereka, sebenarnya untuk Anda. Ya, nah, saya sering dengar kata-kata ini. Ya, uang itu bisa merubah orang, betul nggak? Siapa yang di sini pernah lihat temannya berubah karena pada saat dia sudah punya uang? Saya lihat teman saya berubah loh setelah dia punya banyak uang. Sebenarnya uang itu tidak merubah orang. Uang tidak merubah orang. Ya, ingat Chairman Park bilang apa? Manusia itu tidak berubah. Orang sebenarnya nggak berubah. Coba lihat anak Anda. Ya, karakter dia sebenarnya begitu-gitu aja gitu ya. Tidak berubah. Nah, sama, uang juga tidak merubah siapapun. Tapi uang itu memperbesar Anda sebenarnya. Ya, kalau Inggrisnya apa? Money amplifies who you really are. Uang memperbesar orang seperti apa Anda sebenarnya. Kalau Anda orang baik, pada saat Anda punya uang, Anda jadi orang dermawan, super baik. Tapi kalau Anda orang jahat, Anda semakin jahat dengan Anda punya uang. Jadi uang itu tidak merubah siapa-siapa. Makanya sebelum kita punya uang, kita rubah diri kita dulu. Karakter kita rubah. Ya, Tuhan itu baik loh. Tuhan itu tidak akan berikan uang pada saat dia tahu kalau anak-anak ciptaannya menjadi orang jahat. Dia nggak kasih uang. Biarin, rubah dulu karakter Anda. Karena yang bisa merubah karakter bukan orang tua kita. Bukan sponsor upline kita sendiri. Selama kita belum punya uang, artinya karakter kita masih perlu dibenahi. Karena uang ini akan memperbesar karakter Anda sebenarnya. Anda orang jahat, jadilah orang tambah jahat. Ya. Nah, tadi kata-kata hoki. Siapa yang dibilang hoki di sini? Mike, lu mah memang hoki di bidang gini, memang lu jago ngomong. Saya digituin sama teman saya. Tapi kan nggak perjalanan semua orang kan gampang kayak kamu. Saya bilang, siapa bilang perjalanan saya gampang? Saya berapa banyak hilang teman, saya berapa banyak hilang saudara, saya berapa banyak nangis sendirian pada saat perjalanan saya begitu susahnya. Tapi tidak ada yang tahu. Orang hoki itu adalah orang yang pantang menyerah. Ngerti ya? Semua leader di sini pasti merasakan yang sama saya. Perjalanan saya 1-2 tahun pertama, ini berdarah-darah. Mereka ini adalah mereka yang pantang menyerah. Pada saat mereka tidak menyerah, pada saat tidak ada orang yang datang ke seminar, apa dia nggak mau menyerah? Pasti dalam hati dia mau menyerah. Tapi karena dia bilang apa? Kalau saya menyerah, orang-orang yang saya bawa, keluarga yang saya cintai, mereka juga akan sengsara. Karena saya menyerah. Nah, kalau kita tidak menyerah dalam masa-masa yang berdarah ini, setelah itu lewat,
kita akan dipanggil orang yang hoki. Semua akan dibilang hoki. Jadi kalau Anda mau dibilang orang hoki, jangan menyerah. Itu saja kuncinya, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya ingat cerita seorang Crown Master Korea, dia bilang seperti ini, saya lupa namanya ya. Waktu saya kerjakan Atomy, kakak perempuan saya ya nggak mau jalankan Atomy. Dia bilang, saya seorang guru, bentar lagi saya pensiun. Dia kerja udah 35 tahun ya. Mungkin tahun ke-40 dia pensiun. Tahu apa yang terjadi setelah dia pensiun, kakaknya? Penghasilannya hanya $3.000. Ya, atau sekitar 30 juta lah per bulan. Nah, si adiknya ini yang Crown Master, dia juga sama kerjakan Atomy 7 tahun. Ya, kakaknya juga 7 tahun udah mau pensiun waktu itu. Dia dapat $3.000, adiknya setelah 7 tahun penghasilannya $30.000. 10 kali lipat. Nyesel gak tuh kakak perempuannya? Nyesel, nangis bawang 7 hari 7 malam itu. Ya, dia bela-belain pensiun 7 tahun lagi, cuma dapat $3.000 sampai dia meninggal loh. Ya, setelah itu selesai. Adiknya 30.000 sebulan, kalau dia meninggal, anak cucu dia mewarisinya. Sudah pasti turunan dia 3 turunan, sudah pasti hidupnya lebih baik. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau perjalanan Anda susah, ya, kalau Anda belum menemukan kesuksesan di Atomy, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Ini video ini singkat sih, cuman paling 1 menit. Tapi saya bilang bagus sekali ya, saya kasih lihat. Begitu Anda terjun ke dunia sales, yang ada 1-2 tahun awal itu gelap itu. Kenapa? You udah tawarin, you sudah kunjungi, ngomong, nggak ada orang beli. Kalaupun orang beli kecil-kecil, ya dikit-dikit, ya. Dibanding dengan teman-teman kita yang karyawan tetap, itu penghasilan mereka lebih gede loh. Orang sales malam pun harus ketemu, betul ya? Sudah ketemu, nggak beli lagi, kurang ajar, betul ya? Oke? Jadi awal-awal tekor, sudah tekor tenaga, tekor waktu, tekor hati, tekor duit lagi. Pantang menyerah, jalan terus, pantang menyerah. Satu ketika mulai ada titik terang, gitu, oke? Nah, dan di sini duitnya. Karakternya adalah di saat sini pantang menyerah. You kalau sudah 2 tahun hasil belum jelas, lu berhenti, lu pindah ke perusahaan lain, bego namanya, mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Kalau mau pindah perusahaan, jangan pindah karena tidak berhasil. Kalau you belum berhasil, lu pindah kemana juga nggak ada hasilnya. Kalau saya belum bisa main bulu tangkis dengan mahir, saya ikut lomba dimanapun tetap kalah kok. Betul kan? Jadi kita kasih alasan, perusahaan kita barangnya susah lah, marketnya susah. Lu alasan, lu aja belum menguasai. Kalau mau pindah, pindah pada saat lu udah mentok di sini, di perusahaan ini, gue udah pernah sampai habis, nggak ada lagi yang gue bisa cari, baru pindah. Udah gagal mau pindah, buset. Oke, nah itulah cilakanya. Gagal pindah melulu, sukses nggak mau pindah. Kenapa sukses nggak pindah? Lu udah gila, gue bangun nama bertahun-tahun, sekarang suruh gue pindah, mulai ke sana lagi, sakit, nggak gue panen lah. Menderita 3 tahun, panen 25 tahun, enak kok investasinya. Itu nasib orang sales. Di sini karakter, dan di sini juga karakter. Kenapa? Karakternya adalah mentang-mentang panen, udah mulai malas. 구독, 좋아요 눌러주세요.